menemui akan sejati diri. Kalau kita sudah menemui akan sejati diri, tidak lain adalah Allah. Ketika itu diri kita sudah mati dah tuh. Ya, sudah mati. Fana maksudnya. Sudah hilang diri kita ini. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Musa, selama diri engkau itu masih wujud, selama dirimu itu masih hidup, maka selama itu pula kamu tidak akan pernah mampu memandangkan diriku, kata Allah. Tapi apabila dirimu telah fana, dirimu telah mati, maka baru kamu mampu memandangkan diriku. Karena Musa itu orang syariat, Bapak Ibu, kuat, kental, untuk memikirkan akan Tuhannya. Kalau aku belum mengenal dan menyaksikan akan dirimu, ya Allah, bagaimana aku akan bisa mengenalkan dirimu kepada umatku, padahal aku sendiri belum mampu menyaksikan akan dirimu, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, supaya aku mudah mengenalkan dirimu, ya Allah, kepada umatku, maka wujudkanlah dirimu, ya Allah, supaya aku bisa lihat. Musa itu ingin memandang Tuhan, ingin melihat Tuhan dengan akal pikirnya, dengan matanya. Ya nggak bisa, Bapak Ibu. Makanya ketika itulah Allah mengatakan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka Musa wa khara sa'iqa. Maka tatkala Allah mentajalikan dirinya, Allah menampakkan kezahiran wujud dirinya kepada gunung Tursina, maka gunung Tursina itu hancur dan Musa pun pingsan, Bapak Ibu. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Musa itu telah sadar dari pingsannya, ketika itulah Musa mengatakan, tubtu ilaika, aku taubat ya Allah. Selama ini aku memikirkan engkau ya Allah, sesuai dengan pikiran aku ya Allah, sesuai dengan imajinasiku ya Allah. Rupanya selama aku berimajinasi, setelah aku melihat akan dirimu ya Allah, rupanya berbeda jauh sekali ya Allah, sebelum aku mengenal dan melihat akan dirimu ya Allah. Tubtu ilaika, aku taubat ya Allah. Wa ana awalul mu'minin, akulah orang yang pertama kali beriman, menyaksikan akan kewujudan yang nyata pada alam dan nyata pada diriku ini ya Allah. Apa maksud ayat itu, Bapak Ibu? Maksud ayat itu, Bapak Ibu, yang disampaikan Allah kepada Musa. Musa, kalaulah dirimu telah hapus dan bukit Tursina telah hapus, itulah maknanya bukit Tursina itu hancur. Itulah maknanya dirimu itu pingsan. Maka hapuskanlah alam dalam pandang hatimu, dan hapuskan pula dirimu di dalam rahasia hakikat dirimu. Ketika alam telah hapus dalam pandangan hatimu, maka itu maknanya hancur alam itu, hancur gunung itu. Tapi ketika dirimu telah hapus dalam pandangan hakikat rahasia dirimu, ketika itu dirimu pun pingsan. Pada saat kamu sadar dari pingsanmu, di saat engkau sadar dari kefanaan dirimu, ketika dirimu tidak ada, maka disitulah kamu paham dan mengerti yang ada itu aku. Bukit Tursina itulah nyatanya diriku. Dirimu juga nyatanya diriku. Maka hilangkanlah segala yang wujud dalam pandang hatimu, maka nampaklah aku, bahwa segala yang wujud itu tidak lain adalah diriku. Hilangkanlah segala sifat yang ada dalam dirimu dan sifat yang ada di luar dirimu, maka nyatalah sifat aku pada dirimu dan di luar dirimu. Karena yang berwujud dan bersifat itu tidak lain adalah aku. Jadi maknanya, Bapak Ibu, adalah fana. Fana itu, sadarilah diri kita, bahwa diri kita tidak berwujud, diri kita tidak bersifat. Kalau diri kita tidak punya wujud dan tidak sifat, maka yang punya wujud dan sifat itu hanya diri Allah semata-mata. Ketika itu telah teranglah Allah itu, telah nyatalah Allah itu, telah jelaslah Allah itu pada segala yang wujud. Karena segala yang wujud itu adalah bentuk rupa akan dirinya sendiri. Namun bagi orang yang telah sampai, orang yang telah sampai pemahaman, mengenal dan menyaksikan Allah,
Ketika itulah dikatakan oleh Rasul, man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang sama basar, Allah yang kalam, ilmu, kuda, iroda dan hayat, kala lisanahu, keluh lidah. Arti keluh lidah, tak ada yang bisa mau disebut dan diutarakan lagi Bapak Ibu. Semuanya dia. Makanya orang yang telah paham, maka disitulah dia banyak diam Bapak Ibu. Diamnya karena sudah mengerti. Jadi kalau dia sudah paham, disebabkan dia sudah mengerti, disitulah dia sadar, memahami bahwa Allah itu betul-betul wujud, terang dan nyata pada sekalian alam, sempurna wujud dan nyatanya pada diri. Diri inilah ainullah. Diri inilah kenyataan Tuhan itu. Kalaulah diri ini ainullah, kenyataan Tuhan, maka diri inilah sebenarnya diri Tuhan itu yang sebenarnya. Namun tak boleh lagi disebutkan. Tak boleh lagi diutara-utarakan. Tak boleh lagi dijabar-jabarkan. Sebab apa? Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah mengenal Allah pada dirinya zahir dan batin, maka dialah yang Allah itu zahir dan batin yang wujud secara nyata pada dirinya. Ini dah karam Bapak Ibu. Bukan kita ngaku-ngaku Allah. Bukan pula kita ingin jadi Allah. Belajar ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid bukan ingin jadi Allah, bukan pula ingin mengaku-ngaku Allah, tapi belajar ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid untuk mengenal dan memahami Allah cuma yang wujud. Kita ini tidak pernah ada sama sekali sejak mula jadinya diri kita ini. Jadi sejak mulanya jadinya kita Bapak Ibu tidak pernah ada. Keakuan itu yang mesti dihapuskan dalam pengakuan rahasia keakuan diri. Selagi keakuan itu masih merasa pada diri, maka selama itu kamu tak akan pernah mengenal aku, kata Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Kalau engkau masih merasa diri engkau itu adalah engkau, pasti engkau tak mengenal aku. Padahal akulah yang engkau itu. La huwa illa huwa. Ini dia. Tidak ada dia kecuali dia. Tidak ada dianya Muhammad, yang ada dianya Allah. La anta illa anta.